Kisah Matahari dan Rembulan. Di suatu masa, sebelum ada siang dan malam seperti sekarang, langit tampak berbeda. Matahari dan rembulan hidup berdampingan di langit luas. Tetapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Matahari dengan sinarnya yang terang dan hangat adalah sosok yang penuh semangat dan suka berbagi keceriaan. Setiap kali ia menyapa langit, semua tumbuhan dan hewan di bumi menyambutnya dengan riang. Tanaman tumbuh subur berkat cahayanya. Bunga-bunga bermekaran dan burung-burung bernyanyi seolah-olah ikut merayakan kehadirannya. Semua orang tahu bahwa tanpa sinar matahari, kehidupan di bumi akan menjadi dingin dan gelap. Di sisi lain, ada rembulan. Ia memiliki sinar yang lembut, teduh, dan menenangkan. Rembulan adalah sosok yang pendiam, misterius, dan menyukai ketenangan. Sinar rembulan memang tak seterang matahari, tetapi kehadirannya membawa ketenangan bagi semua makhluk di bumi. Ia memberikan cahaya lembut di malam hari, membuat langit tampak indah dengan kilauan bintang-bintang. Hewan-hewan malam seperti burung hantu dan kelinci-kelinci hutan sangat menyukai waktu di mana rembulan bersinar. Bagi mereka, rembulan adalah pelindung malam yang setia. Awalnya, matahari dan rembulan hidup harmonis di langit. Masing-masing menyinari bumi dengan cara mereka sendiri. Namun, perbedaan sifat mereka sering membuat mereka bertengkar. "Mengapa kau begitu terang, matahari? Semua orang terpaksa menyipitkan mata ketika melihatmu. Kau membuat bumi terasa begitu panas," keluh rembulan suatu hari. Matahari tersenyum, tetapi ada sedikit nada kesal dalam suaranya. "Aku harus terang, rembulan. Tanpa cahayaku, tidak ada kehidupan di bumi yang akan berkembang. Semua makhluk butuh kehangatan dan energi yang kumiliki." Rembulan mendengus kecil. "Tapi kau terlalu mencolok. Lihatlah aku. Aku bisa menyinari bumi dengan lembut, tanpa menyilaukan. Aku tidak membuat orang merasa panas atau terganggu." Matahari balas menatap rembulan dan berkata, "Aku memang berbeda darimu, rembulan. Bumi butuh kehangatan dari sinarku untuk tumbuh dan berkembang. Kalau aku hanya bersinar lembut sepertimu, mungkin tak ada yang akan bertahan hidup." Perdebatan ini terus berlanjut selama beberapa waktu. Mereka semakin merasa sulit untuk saling memahami. Matahari merasa rembulan terlalu lembut dan pemalu, sedangkan rembulan merasa matahari terlalu terang dan berlebihan. Suatu hari, mereka kembali bertengkar hebat. Matahari yang merasa jengkel berkata dengan lantang, "Kalau begitu, aku tidak mau berbagi langit denganmu lagi, rembulan. Mulai sekarang, aku akan menyinari langit sendirian, dan kau tidak boleh muncul
di saat yang sama denganku. Rembulan yang juga merasa tersinggung segera menjawab, "Baiklah, aku juga tidak ingin berada di dekatmu. Aku akan muncul setelah kau pergi. Kita tidak perlu bertemu lagi." Sejak hari itu, matahari dan rembulan tidak lagi berbagi langit bersama. Matahari mulai muncul hanya pada siang hari, menerangi seluruh bumi dengan sinarnya yang hangat. Ia membuat langit cerah dan penuh warna, membuat tanaman tumbuh dan hewan-hewan siang aktif. Semua orang bekerja dan beraktivitas di bawah sinar matahari, menikmati hangatnya. Rembulan, di sisi lain, muncul di malam hari setelah matahari tenggelam. Dengan sinarnya yang lembut, ia menerangi malam dengan cara yang tenang dan damai. Bintang-bintang menemani rembulan, menghiasi langit malam yang gelap dengan kilauan yang mempesona. Hewan-hewan malam seperti kelelawar, burung hantu, dan serigala merasakan kenyamanan di bawah sinar rembulan. Selama beberapa waktu, matahari dan rembulan menjalani hidup mereka sendiri-sendiri. Namun, lambat laun mereka mulai merasa ada yang hilang. Walaupun mereka tidak ingin mengakui perasaan tersebut, matahari dan rembulan merasa sepi. Mereka tidak lagi memiliki teman untuk berbagi cerita atau tertawa bersama. Matahari rindu saat-saat di mana ia bisa melihat rembulan walaupun hanya sebentar. Dan rembulan pun merindukan sosok matahari yang selalu penuh semangat. Matahari mencoba menghibur dirinya sendiri dengan sinar terangnya. Ia tetap berusaha menyinari bumi dengan semangat. Namun, tanpa disadari, ia mulai merasa lelah. "Kenapa aku merasa begini?" gumamnya. "Aku selalu bahagia saat menyinari bumi, tapi kenapa sekarang rasanya berbeda ya?" Sementara itu, rembulan juga merasa sama. Walaupun ia menyukai ketenangan malam, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Bintang-bintang di langit tidak bisa menggantikan kehangatan yang pernah ia rasakan ketika matahari berada di sampingnya. Suatu hari, badai besar melanda bumi. Hujan turun dengan deras dan angin bertiup sangat kencang. Pohon-pohon tumbang dan hewan-hewan berlarian mencari tempat berlindung. Matahari yang biasanya kuat dan penuh semangat merasa takut karena tidak bisa melihat bumi dengan jelas. Awan gelap menutupi cahayanya. Ia tidak bisa menghangatkan bumi seperti biasanya. Di sisi lain, rembulan juga merasa khawatir. Angin kencang dan badai membuat langit malam menjadi kelam. Dan sinarnya yang lembut tidak bisa menembus tebalnya awan. Rembulan menyadari bahwa ia tidak bisa memberikan perlindungan yang cukup untuk makhluk-makhluk malam. Setelah badai berlalu, matahari dan rembulan merenung. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menjaga bumi sendirian. Matahari butuh malam agar ia bisa beristirahat. Dan rembulan butuh siang agar ia bisa menyinari malam dengan lebih baik. Mereka
akhirnya menyadari bahwa perbedaan mereka bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Dengan penuh penyesalan, Matahari dan Rembulan memutuskan untuk bertemu di Cakrawala. Matahari perlahan-lahan menurunkan sinarnya, sementara Rembulan mulai muncul di ufuk timur. Di sana, di garis Cakrawala, mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Matahari memandang Rembulan dengan lembut dan berkata, "Maafkan aku, Rembulan. Aku tidak seharusnya mengatakan hal-hal buruk padamu. Aku baru sadar bahwa kau juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan di bumi." Rembulan pun tersenyum lembut. "Aku juga minta maaf, Matahari. Aku terlalu keras kepala dan tidak melihat betapa pentingnya kehadiranmu. Tanpamu, bumi tidak akan sehangat dan seindah ini." Setelah saling memaafkan, Matahari dan Rembulan setuju untuk berbagi langit dengan cara yang baru. Mereka menetapkan sebuah waktu khusus di mana mereka bisa bertemu, walaupun hanya sebentar. Waktu itu disebut senja dan fajar. Pada saat senja, matahari mulai perlahan-lahan tenggelam, memberikan ruang bagi rembulan untuk naik ke langit. Sementara pada saat fajar, rembulan perlahan-lahan turun, memberikan jalan bagi matahari untuk bersinar terang. Senja dan fajar menjadi saat-saat yang sangat istimewa di bumi. Pada saat senja, langit dipenuhi warna-warni indah, seperti ungu, oranye, dan merah. Di waktu ini, burung-burung berkicau dengan riang, menyambut kehadiran rembulan yang lembut. Sementara itu, pada saat fajar, matahari dan rembulan bertemu untuk menyapa satu sama lain sebelum berpisah. Mereka berdua kini bisa melihat betapa indahnya kerjasama mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sejak saat itu, matahari dan rembulan hidup damai dan saling menghargai. Mereka menyadari bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan. Justru perbedaan itulah yang membuat mereka semakin kuat dan istimewa. Kisah matahari dan rembulan mengajarkan kepada semua makhluk di bumi bahwa kerukunan dan saling menghormati sangatlah penting. Meskipun memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda, matahari dan rembulan tetap bisa bekerja sama untuk menciptakan keindahan dan keseimbangan di alam semesta. Kini, setiap kali senja dan fajar tiba, para hewan di bumi selalu berhenti sejenak untuk menyaksikan momen pertemuan matahari dan rembulan. Mereka tersenyum karena tahu bahwa persahabatan yang indah bisa terjalin walaupun ada perbedaan.